بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ketiga, yang mana di dalamnya adalah menjelaskan tentang apa-apa saja yang diharamkan, baik zatnya maupun pekerjaannya. Dan kita diperintahkan untuk taat terhadap perintah Allah tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya dan apa saja yang harus kita cermati dalam hal halal dan haram, langsung sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita, Kiai Sahdan. Fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan host kita yang ganteng, Al-Mukarram, Insinyur Ustadz David Kholik MAG. Semoga beliau senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga qori kita yang luar biasa, suaranya merdu. Mudah-mudahan kita mengalir keberkahan kepada kita semuanya dari ayat-ayat yang beliau baca. Ibu bapak dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti mengandung hikmah dan ada pelajaran yang di dalamnya. Akan tetapi setiap perintah yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya, hendaknya apapun itu harus kita laksanakan. Dan setiap yang dilarang oleh Allah hendaknya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Enggak usah repot-repot nyari alasannya kenapa. Banyak orang terjebak di sini. Karena tidak semuanya ya yang dilarang oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, karena keterbatasan akal kita itu masuk secara logika. Ada yang bersifat ta'akuli, ada yang bersifat ta'abudi. Karenanya kalau udah diperintahkan kerjakan, kalau dilarang tinggalkan, itu aja.
Nggak usah repot-repot apa sih hikmahnya, apa manfaatnya, kenapa alasannya, mana dalil, nggak usah. Kenapa? Nanti kita akan terjebak di situ. Sebab contoh misalnya daging babi, ya kan, katanya mengandung cacing pita, yang makan itu mengkonsumsi itu tersebut berpotensi kena penyakit toksoplasma, kena penyakit hepatitis E dan seterusnya. Itu kan baru belakangan ditemukan. Iya. Betul nggak? Betul. 1400 tahun yang lalu ayat yang tadi beliau bacakan udah turun, dilarang itu. Dan dulu para sahabat, ulama-ulama terdulu nggak pakai langsung sami'na wa ata'na. Itu loh. Ini yang penting, jadi harus berdasarkan keimanan dan ketakwaan kita. Setelah itu untuk menambah khazanah, menambah semangat, menambah keyakinan, monggo silakan cari hikmahnya. Termasuk ya apa yang ayat tadi barusan dibacakan surat Al-Maidah ayat 3 juga berkaitan dengan surat An-Nahl ayat 115. Di mana ayat ini ya hampir sama berbunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, dan daging babi serta hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ya. Kecuali bagi yang terpaksa ya, dan itu tidak diinginkannya, tidak disenangkannya ya, dan tidak melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya gini Bapak Ibu, kita ini kadang lebih taat pada orang ketimbang pada Allah. Kita lebih taat dan patuh pada dokter ketimbang pada ulama. Coba Ibu kalau ke dokter, Bu silakan baring Bu, kira-kira berbaring nggak? Pakai nanya nggak? Kenapa dokter saya harus berbaring? Kan begitu. Benar nggak? Iya. Coba mulutnya dibuka mulutnya. Dibuka nggak sama Ibu? Buka. Nggak mau dok, saya malu. Nggak bisa begitu. Benar nggak? Lidahnya dijulurin. Lebih panjang lagi dijulur kita. Ya. Benar nggak? Betul. Ini ulama bilang ini nggak boleh ya, haram ya. Dikerjain. Kerjakan ini ya, ini kewajiban. Nanya dulu kenapa, ya kan? Sama dokter kita nurut, sama ulama enggak. Gitu loh. Ini memang kita zaman udah makin terbalik, Ustaz. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul nanti akan datang satu zaman di mana manusia melihat kemungkaran seperti yang ma'ruf dan yang ma'ruf seperti yang mungkar. Ketika itu Islam lagi jaya, iman para sahabat udah lagi mantap-mantapnya di atas puncak. Maka sahabat aneh melihat Rasul mengatakan seperti itu. Kata sahabat, apa iya bisa terjadi ya Rasul? Kata Rasul, bisa bahkan lebih jauh dari itu. Kata Rasul, bahkan nanti orang akan melakukan yang mungkar meninggalkan yang ma'ruf. Bisa begitu ya Rasul? Bahkan lebih jauh dari itu. Nanti orang akan mencegah yang ma'ruf dan memerintahkan yang mungkar. Tuh. Coba kita lihat. Zaman dulu ya anak perempuan sama laki tabu jalan bareng. Laki main ke rumah perempuan tabu. Sekarang perempuan yang nyosor duluan. Kan gitu kan. Dulu Bapak Ibu, anak-anak perempuan itu sebelum maghrib masuk rumah. Anak zaman sekarang perempuan tengah malam baru keluar rumah, coba itu. Saya bingung, ini anak orang apa anak kuntilanak ini? Iya kan? Masya Allah Bapak Ibu. Oleh karena itulah ya
buat kita nih yang awam ya kan, kalau agama udah memerintahkan kita lakukan semampu kita. Tapi kalau agama melarang kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Apalagi yang diharamkan. Haram itu kan maknanya ya kan, itu berasal dari kata, asal katanya dari hurmah, hormat. Artinya apa? Orang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, tapi menjaga kehormatannya. Tuh. Jadi yakinlah apa yang dilarang oleh Allah pasti mudarat, nggak baik buat kita. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah pasti baik dan bermanfaat buat kita. Itu harus keyakinan kita, harus kita pegang seperti itu. Gitu loh. Kalau enggak, kita sekarang mudah diputar balikan. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya yang gadis ya. Udah nggak perlu hijab, yang penting hatinya nih. Yang penting kelakuannya. Hijabi dulu hatimu baru kepalamu. Ini kelihatannya benar tapi menyesatkan Ustaz. Iya kan? Iya. Hati itu harus dibuka, kalau nggak dibuka nggak turun hidayah. Mau hati belum benar, kelakuan belum lurus, yang namanya kita perempuan wajib hijab. Sekali wajib tetap wajib. Itu loh. Apalagi yang namanya orang beriman, perempuan beriman pasti berhijab. Walaupun orang berhijab belum tentu beriman. Nah itu dia. Ini yang penting yang harus kita pegang ya, termasuk menjaga hal-hal dari makanan yang haram. Ini ibu nih terutama benteng daripada kehalalan rizki suami. Udah tahu suami gajinya 5 juta sebulan, tahu-tahu bawa uang 300 juta. Tanya dulu, jangan ditelan aja. Iya, ini langsung ditelan aja. Tanya, bang dari mana uang nih bang? Udah pakai aja. Enggak bang, harus saya tahu bang dari mana uang ini. Pakai sih cerewet banget loh. Abang kan gaji 5 juta, ini bawa uang 300 juta dari mana? Iya abang boleh nipu. Ya Allah bang, abang tega ngasih makan saya dari haram. Lihat anak-anak kita polos dari cara yang batil. Abang tega, saya nggak mau abang bawa uang yang batil ke rumah ini, bawa pergi lagi uang itu. Aku nggak sudi nerima. Waduh, kalau ada perempuan begini saya mau nambah satu lagi Ustaz. Iya, ini enggak bang, dari mana uang bang? Udah pakai aja. Dari mana bang? Pakai aja. Iya abang boleh menang judi. Wah kalau judi kurang bang, bawa lagi yang banyak. Hancur urusan dah kayak gitu. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah. Amin. Kita bisa mampu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan mampu meninggalkan larangan Allah sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Sadan. Silakan ibu atau bapak yang bertanya. Bapak silakan Pak, pertanyaannya Pak. Nama dan langsung pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Harry James. Saya menanya mengenai ini Pak Ustadz, koperasi Pak Ustadz. Di kantor saya ada koperasi Pak Ustadz. Iurannya itu diambil dari gaji yang dipotong tiap bulan. Itu anggapnya misalnya tabungan Pak Ustadz, akan dikembalikan setelah pensiun. Nah salah satu usaha koperasi itu pinjaman Pak Ustadz. Jadi kalau saya minjam anggota koperasinya ini misalnya 10 juta, mengembalikannya 11 juta, itu juga dipotong dari gaji. Misalnya dipotongnya jadi 11 bulan, tiap bulannya misalnya 100 ribu atau 1 juta gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz setelah misalnya di akhir tahun atau udah setahun nanti ada namanya itu SHU apa ya? Hasil ya? Iya, hasil sisa usaha. Nah itu dikembalikan lagi ke anggota Pak Ustadz. Saya nerima malah lebih dari uang yang saya potong, apa yang dipotong Pak Ustadz. Jadi kalau saya dipotongnya misalnya 1 juta, bunganya mungkin ya, bunganya 1 juta. Saya dapat keuntungannya lebih dari 1 juta Pak Ustadz, misalnya 1,5 juta. Itu gimana Pak Ustadz, koperasi yang seperti itu halal atau haram uangnya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Tadi di muka kita udah dijelaskan ya bahwa kredit itu halal, yang haram riba. Kita beli motor 10 juta, kita jual lagi ke orang dengan cara kredit. Ya kan dalam tempo 10 bulan. Ya kan tadi kita beli motor 10 juta. Kita kreditin jadi 15 juta dibagi 10 bulan.
halal apa haram? Hah? Halal. Halal apa haram? Haram. Halram. Halal tapi haram. Halal itu. Oh halal. Itu masih termasuk jual beli. Caranya dengan kredit. Orang jual beli harus ada untung. Yang nggak boleh ketika dia menunggak kemudian berbunga, nunggak berlipat lagi bunga. Yang berlipat-lipat berbunga inilah yang diharamkan. Seperti itu. Termasuk dari sistem koperasi, dasarnya juga kan ta'awun ya, saling menolong-menolong, saling tolong-menolong. Tinggal sistemnya diberesin bagaimana supaya tidak kena apa yang namanya aturan dalam riba. Ya, ada sistem ekonomi koperasi yang dia memakai aturan secara islami ya, sehingga misalnya kelebihannya itu cara strateginya dengan memberi formulir, ya kan? Orang mau simpan pinjam nih, ya kan? Ya, tapi bayar administrasi formulirnya sekian. Nah, itu dibolehkan, ya kan? Dengan tenor ya jangka waktu sekian. Jadi pembahasannya harus lebih detail dan bagaimana transaksinya, aturannya seperti apa, hukumnya, dasarnya boleh. Tapi ketika dia terkena aturan-aturan ketentuan riba, jadi haram gitu loh. Seperti itu kira. Baik, Pak. Jadi kayaknya nggak bisa dijawab singkat, ya. Tapi kalau secara umum, kalau koperasinya aja tidak melibatkan riba, itu boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau ada konteks ribanya yaitu at'afan mudha'afah, ya, bunga yang berlipat-lipat, maka itu yang tidak boleh. Jadi Bapak hari ini gagal bayar, besok ditambah lagi bunganya lagi. Dari bunga itu ditambah bunga lagi, ya berlipat-lipat ya gitu. Nah itu tidak boleh. Nah tetapi yang namanya riba di dalam Islam tidak boleh. Tapi kalau bagi keuntungan jual beli boleh ya Ustaz ya. Itu dalam hukum prinsip syariahnya. Gitu ya Pak ya, terjawab ya Pak. Mungkin nanti pengen lebih lanjut bisa lebih detail lagi ya. Ini hanya ngomongin yang umumnya dulu. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Mungkin banyak pertanyaan tentang halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari yang kadang kala tanpa sadar kita ada di hal-hal yang sebenarnya itu diharamkan dalam Islam. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.